Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Gelombang Cinta malam ini berjudul Jangan Pernah Merasa Paling. Mungkin merasa paling ini kalau kita korelasikan dengan ayat Al-Quran disebutkan di sana, dan ucapan itu adalah satu ucapan yang pernah diucapkan oleh iblis, ana rabbukumul a'la, ya. Fir'aun. Oh, Fir'aun itu ya, maaf. Ana rabbukumul a'la juga merupakan satu kesombongan. Kalau yang diucapkan iblis adalah ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, ini memberi satu pesan kepada kita semua bahwa sesungguhnya manusia itu penuh dengan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Jadi kita mencoba untuk menghargai kelebihan-kelebihan pada orang lain. Ini disebutkan pada bait pertama, selagi statusmu masih sebagai manusia, pasti akan sering melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga jangan pernah punya perasaan paling suci sendiri, karena ketika engkau merasa paling suci sendiri, engkau akan dengan mudah menghinakan orang lain dan perilakumu terlihat sangat tidak menyenangkan. Tidak salah bila engkau selalu menunjukkan sikap rendah hati kepada siapapun. Tetapi dari sisi yang lain, banyak di antara teman-teman yang ada di sekitarmu karena kebodohannya sudah keterlaluan sehingga mengganggu dirinya, menganggap dirinya paling baik dari siapapun. Artinya bahwa kata-kata di sini, orang yang menganggap dirinya paling baik atau paling banyak lah, ya, itu adalah timbul dari kebodohannya. Mungkin pertanyaan saya Buya ingin dijelaskan bahwa paling ini adalah berakibat dari sifat kebodohan. Itu saja, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu ingin saya buktikan bahwa orang sombong itu goblok. Pengen tahu buktinya? Cuman dari pertanyaan tadi mesti dibedakan. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, dengan iblis ketika mengatakan ana khairum minhu. Beda antara superlatif dengan interlatif, degree of comparison. Apa? Degree of comparison. I'm better than you. Yeah. I'm the best of all. Superlatif dan komparatif. I'm better than you. Aku lebih baik dari kamu. Tapi kalau superlatif, I'm the best. Dua-duanya sama sifat sombong itu. Ya kalau superlatif itu bapaknya, kalau komparatif itu anaknya lah. Gitu. Begini, orang sombong itu bodoh. Coba kita cek di lapangan. Ketika iblis itu ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Jawabannya apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Aku lebih baik dari Adam. Ditanya lagi, alasannya apa? Apa argumentasimu, hai iblis? Engkau merasa lebih baik dari Adam? Qal khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Coba kita uji kebenaran argumentasi itu. Sejauh mana kokohnya argumentasi yang dibangun oleh iblis. Sekarang saya cek di lapangan, saya nanya kepada Anda, lebih baik mana api dengan tanah?
tanah lebih baik dong. Di dalam api ada apa? Nggak ada apa-apa, hanya karbonat pembakaran aja kok. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Jadi argumentasi iblis lemah apa kok kuat? Lemah. Berarti iblis goblok udah pinter. Goblok kan. Dari situ sudah lemah. Jangan takut, masih pinter kamu daripada iblis tuh. Gimana sih? Iya. Jadi artinya seperti itu. Kemudian orang yang dirinya merasa lebih baik dari siapapun itu disebut orang sombong. Iya kan? Lihat Al-Quran, Tuhan berfirman menjelaskan sikap iblis, aba wastakbaro. Iblis menolak untuk bersujud, wastakbaro dan sombong. Menolak bersujud karena dihalangi oleh sifat sombongnya. Karena dia punya sombong, wa kana minal kafirin, maka dia itu kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang beragama lain. Orang yang sombong itu kafir. Kamu ini kafir. Siapapun di antara kalian yang sombong, kafir kamu nih. Agamanya sama-sama Islam ya, tapi kamu kafir. Seorang muslim yang kafir, yang sombong itu. Jadi kafir itu artinya orang yang sombong. Nah, satu, orang sombong itu bodoh. Kemudian ketika sebelum itu Allah membuktikan Nabi Adam disekolahkan lagi sama Tuhan nih, di pesantren cadang pinggan disekolahkannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, suruh mondok dulu sini cadang pinggan kan gitu sama Buya Sakur. Ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu filsafat, antropologi, kosmologi, segala macam udah pinter. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, setelah selesai tsumma aradahum 'alal malaikati, kemudian dipersandingkan dengan para malaikat. Waqal ambi'uni bi asma'i haula. Coba malaikat termasuk iblis juga, coba sebutkan ini apa? Apa jawab mereka? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Seng itu artinya apa? Nggak tahu kan? Begitu Adam sebutkan, ternyata Adam lebih pinter kan, bla 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 bla. Oh, jadi malaikat itu sadar ternyata memang layak Adam itu dihormati karena lebih pinter kan, itu seperti itu. Artinya bahwa malaikat tadinya kan keberatan juga untuk bersujud tuh. Saya masih menyimpan nota keberatannya kok, Pak Mas Jabir. Malaikat membuat nota keberatan kepada Allah, menolak untuk bersujud kepada Adam. Tapi nota keberatannya dengan bahasa diplomatis, bahasanya mah. Ya itu apa? Apakah engkau menciptakan manusia? Ataj'alu fiha, untuk apa? May yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang nantinya dia akan merusak dan dia akan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa enggak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Apa ini bukan penolakan? Penolakan. Tetapi kan bahasa yang diplomatis. Nah, jadi begitu dibuktikan Adam lebih pintar malaikat, mereka mengakui. Ya fasajadu, lalu mereka akhirnya bersujud. Illa iblis. Iblis tetap tidak mau. Kesimpulan yang kedua, orang sombong itu bodoh. Yang kedua, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Itulah makna dialog teatris dalam Al-Quran, memberikan pelajaran yang luar biasa. Jangan dianggap seperti berhadapan-hadapan Tuhan dengan malaikat seperti itu. Ya kan? Yang ketiga, ketika diusir dari sorga, menyesal nggak dia? Tidak. Orang sombong tidak pernah menyesal. Yang keempat, ngaku bersalah enggak? Enggak. Yang keempat, tidak pernah mengaku bersalah. Yang kelima, dendam.
gara-gara Adam aku diusir dari surga ini. Sampai dia dendamnya minta izin pada Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Izinkan aku menggoda semua manusia. Kata Tuhan, silakan goda semuanya. Yang penting kau pergi dari sini. Artinya bahwa iblis menggoda kamu itu legal kan, dapat izin dari Tuhan kan. Tanya aja mana SIM-nya ada. Surat izin menggodanya itu ada. Yang kelima dendam. Itulah orang yang sombong. Bodoh. Satu bodoh. Dengan orang lain. Tidak pernah menyesal. Tidak pernah minta maaf. Pendendam. Dan menghinakan orang lain. Itulah kelemahan orang sombong itu. Makanya saya ingin ngasih tahu. Ketika dalam hatimu ada kesombongan, jangan bermimpi Anda bisa masuk surga. Makasih. Luar biasa. Itu penjelasan tentang paling yang begitu luas sekali. Analoginya antara iblis, malaikat, dan Adam juga Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Tato, tentang paling ada komparatif, ada superlatif tadi disampaikan oleh Buya. Komparatif, superlatif. Iya, perbandingan, kemudian juga yang lebih the best begitu kan. Ini dalam cerita-cerita kehidupan sehari-hari pernah dijumpai Pak Tato? Banyak begini. Iya, bagaimana? Lagi, Bu, ya, dongeng dengan pendekatan dongeng. Pemirsa Wamama TV, mohon tidak bosan dengan saya ini. Suatu ketika ada seorang sufi lewat di perjalanan. Seorang sufi. Oh, lewat. Ya. Bukan supir ya? Orang bukan supir, sufi. Sufi bukan supir. Sufi. Ya. Sufi lewat. Tiba-tiba ada seekor anjing menyalip. Dengan gesitnya seorang sufi tadi mengangkat jubahnya. Nyincing. Supaya tidak disenggol Anjing. Lalu anjing tadi menangis. Ya Rob Tuhanku, begitu hinakah aku di depan orang itu? Karena sufi mengerti bahasa anjing, lalu berhenti sufi itu. Loh, kamu ngomong dengan siapa, Jing? Ya dengan kamu lah. Kenapa kau mengangkat jubah begitu tinggi melihat aku lewat? Karena engkau diciptakan najis. Jadi aku nggak mau tersentuh oleh najismu. Anjing tadi menangis, lalu minta pada Robnya, ya Rob, aku menjadi anjing bukan kehendakku sendiri. Dan aku disebut najis bukan oleh aku sendiri. Ketika berdoa seperti itu, kalau begitu buat apa engkau ciptakan aku? Membuat orang lain menderita. Lalu sufi tadi tersentuh hatinya. Kok begitu ya? Iya, saya jadi anjing bukan kehendak sendiri. Anda jadi orang suci dan menganggap paling suci bukan kehendakmu sendiri. Iya. Kalau begitu, saya minta maaf. Lalu sang sufi bertobat kepada Tuhannya, Tuhan, saya minta maaf karena kesalahan tadi. Tidak bisa. Tetap di hatimu masih mengatakan kau paling benar dan paling suci. Karena melihat anjing adalah orang yang makhluk yang najis. Itu dongeng itu memberikan tamsil, perumpamaan buat kita. Sedikit pun, jangankan ke orang lain, ke makhluk hidup seekor anjing saja dicatat sebagai perbuatan sombong seperti iblis tadi. Itu kira-kira sekilas tamsilnya. Masuk kira-kira gitu. Beda. Dongeng ini aja dongeng. Berbagai jenis dongeng yang pernah saya terima, ini yang paling sedih bagi saya. Paling sedih. Paling sedih. Baik, luar biasa Pak Tato.